Tahu nggak kenapa di luar sana masih banyak orang yang gagal dalam investasi? Alasannya simple, mereka asal pilih produk tanpa mereka ngerti fundamental, tanpa mereka ngerti bedanya. Di video ini gue bakal breakdown 4 jenis reksadana dengan bahasa paling simple. Plus gue kasih tahu mana sih yang cocok buat lo, bisa jadi penentu lo bakal cuan atau loss dari investasi. Untuk yang pertama, gue akan bahas reksadana pasar uang. Merupakan reksadana paling aman. Isinya ini deposito sama surat utang jangka pendek, bro. Cocok banget kalau lo emang punya tujuan jangka pendek. Misalnya, lo mau nabung buat DP motor, atau nabung buat liburan setahun, atau bahkan 2 tahun lagi. Emang sih, return atau keuntungan ini sangat kecil, tapi stabil, bro. Jadi nggak bikin lo deg-degan, khawatir, dan nggak bikin lo overthinking. Dana pasar uang ini masih gue pakai dari awal gue investasi sampai sekarang. Menurut gue, ini adalah reksadana yang paling aman, yaitu reksadana pasar uang. Yang kedua, ada reksadana obligasi. Nah, untuk obligasi ini atau biasa disebut dengan reksadana pendapatan tetap, tuh resikonya ini dia lumayan tinggi daripada pasar uang. Returnnya emang lebih oke sih, lebih tinggi juga. Cocok kalau emang lu punya plan 3-5 tahun ke depan, nabung buat nikah atau beli rumah kecil-kecilan, atau mungkin lu investasi untuk dana pendidikan anak. Ini cocok banget kalau lu naruh uang lu di aset berupa reksadana obligasi. Yang ketiga, ada reksadana campuran. Ini merupakan middle ground, campuran antara saham sama obligasi. Returnnya tinggi ya, lebih tinggi dari pasar uang sama obligasi. Untuk resikonya juga sedang, cocok buat lo yang memang masih bingung main aman atau mau main agresif ya. Karena bisa dibilang reksadana campuran ini merupakan sweet spot buat banyak orang. Yang keempat, ada jenis reksadana saham. Nah, ini gue pernah beli dan sekarang udah nggak gue pakai ya. Maksudnya gue udah nggak invest di reksadana saham. Karena reksadana saham ini resikonya paling tinggi dari 3 yang tadi. Tapi emang returnnya sih cukup oke ya, cukup paling besar. Jadi cocok buat tujuan jangka panjang 5 tahun ke atas. Misalnya untuk dana pensiun atau emang lu punya tujuan financial freedom. Tapi ingat, karena high risk, resikonya tinggi, lu juga harus siapin mental kalau emang reksadana saham ini lagi drop atau lagi merah. Jangan asal beli atau jangan asal pilih reksadana. Sesuaikan juga sama tujuan lo, jangka waktunya buat beberapa tahun, setahun, 2 tahun, atau 5 tahun ke atas. Lo harus sesuaikan waktunya. Kalau emang lo mau main aman, lo bisa ambil reksadana pasar uang. Kalau lo mau grow tapi emang tetap stabil, lo bisa pilih reksadana obligasi. Kalau lo mau balance, lo bisa yang campuran. Tapi kalau emang lo mau agresif dan untuk jangka panjang, lo bisa pilih reksadana saham. Semoga di video ini lu bisa paham ya, dan lu nggak bingung lagi mengenai beberapa reksadana, dan lu bisa pelajari, oh gua cocoknya ini, oh gua cocoknya itu. Ingat, kalau lu nggak mulai investasi dari sekarang, 5 tahun lagi lu bakal nyesel cuy, lihat teman lu yang ternyata udah cuan duluan dari ya investasi. Intinya jangan hanya jadi penonton, lu juga harus aksi bro. Karena ilmu tanpa action itu sama dengan nol. Ingat ya, orang sabar bukan hanya disayang Tuhan, tapi disayang portofolio. Di next video, gue bakal kupas tuntas mengenai produk reksadana pasar uang yang dari pilihan penarikannya instan dan harus yang nunggu sampai 3-7 hari.